Waalaikumsalam, Bu Saya Dewi. boleh minta waktu sebentar untuk berbincang tentang yang mau Oh, janji boleh monggo silakan duduk. Ya. Nggih. Ya, jadi ini saya pengen berbincang tentang itu Bu. Kamis besok rencana kita mau ada supervisi kan. Ya, jadi Bu Dewi, sebelum kita supervisi besok, kita bisa berbincang paling 10 menit untuk sesi pra supervisi, sesi coaching. Tentunya Bu Dewi sudah mempersiapkan RPP, sudah siap ya? Sudah ya. Jadi apa standar kompetensi atau capaian pembelajaran yang digunakan untuk supervisi kapan Bu ya? Hari Kamis di kelas 7C. Di kelas 7C ya. Jadi apa? Ya, jadi nanti kan materi saya yang akan saya berikan itu tentang gotong royong Bu ya. Jadi capaian pembelajarannya itu nanti peserta didik dapat memberi dan menerima hal yang dianggap penting dan berharga kepada atau dari orang-orang di lingkungan, baik yang dikenal maupun tidak, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik itu sendiri. Ya, jadi capaian pembelajarannya tadi peserta didik dapat memberi dan menerima hal yang dianggap penting, berharga dari orang-orang di lingkungan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan konteks peserta didik. Oke, nah setelah pencapaian kompetensi atau pembelajarannya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan besok itu apa? Ya, sesuai dengan CP-nya ya Bu ya. Nanti diharapkan melalui pembelajaran diferensiasi, peserta didik itu dapat menjelaskan kerjasama dan budaya gotong royong serta menjelaskan nilai penting kerjasama dan gotong royong itu dengan penuh tanggung jawab. Itu Bu. Jadi tujuan pembelajarannya. Oh ya, jadi tujuan pembelajarannya melalui diferensiasi. Ya, Peserta didik dapat menjelaskan kerjasama dan gotong royong serta menerapkan nilai penting kerjasama. Nah, kompetensi yang ingin dikembangkan dari Ibu Dewi sendiri nantinya, area pengembangannya apa yang ingin dicapai? Sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka ya Bu ya. Di situ ada diferensiasi, jadi ini hal baru buat saya dan saya ingin mencoba, ingin praktek. Nanti dengan pembelajaran diferensiasi ini apakah bisa maksimal diterapkan pada siswa Ya, jadi pembelajaran diferensiasi yang ingin dikembangkan dari Bu Dewi. Selain diferensiasi, kira-kira KSE, ada KSE supaya mereka lebih fokus nantinya. Ya, bagus. KSE, kompetensi sosial emosionalnya. Jadi strategi apa yang sudah disiapkan untuk pengembangan di area pembelajaran diferensiasi dan KSE-nya? Ya, jadi saya mencoba sebelum kita melaksanakan pembelajaran di pagi harinya, malam sebelum itu saya sudah memberikan link Google Form melalui WA. Kemudian esok harinya saya mungkin akan mencoba dengan media komik, video, kemudian infografis, nanti supaya saya bisa tahu pemetaan, supaya saya bisa tahu nanti siswa itu masuk ke dalam pemetaan yang mana. Bu Dewi sudah siapkan pemetaan murid dengan Google Form, lalu menyiapkan media berupa video, komik, infografis untuk gaya belajar mereka, untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar mereka. Oke, nah dari strategi yang sudah disiapkan, dipetakan tadi, kira-kira bagaimana ketercapaiannya nanti? Untuk ketercapaian nantinya, sebelum kita menginjak ke hasil, otomatis
nanti melalui diskusi kelompok saya akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok, kemudian saya memberikan LKPD. Setelah LKPD saya akan meminta kepada mereka untuk presentasi, tapi presentasinya bebas, boleh melalui boleh berbentuk apa saja, dan nanti produknya juga hasil dari presentasi itu juga berbeda, boleh. Saya memperbolehkan itu karena kan IKN memang seperti itu ya Bu ya. Ya. Jadi nantinya akan mencapai pembelajaran diferensiasi proses berarti ya. Memetakan siswa berdasarkan kesiapan belajarnya, lalu membagikan LKPD, presentasi. Kira-kira kalau saya beri rentang 1 sampai 100 skor nilai, kira-kira dari kesiapan tadi yang sudah Bu Dewi sampaikan pada saya, sudah tujuan pembelajarannya ingin dengan pembelajaran diferensiasi siswa itu menghargai, menerima gotong royong, materi gotong royong, menyiapkan media. Dari rentang 1 sampai 100 kira-kira skor berapa? Yang 85 saya kira. 85. Karena untuk lebih dari itu saya masih belum bisa sepertinya ya. Kendala dari diri saya sendiri, mungkin saya masih ada canggung untuk menerapkan itu di kelas. Kemudian kalau kasih waktu mungkin ya Bu ya, kalau kasih waktu itu biasanya kan ada panggilan siapa gitu, pasti tertinggal gitu kan, kemudian macam-macam kan waktu yang akan kita setting sedemikian rupa sesuai dengan kalau di K13 itu RPP ya Bu ya, sesuai dengan RPP itu kan pastinya tidak sesuai dengan harapan ya, seperti itu. Jadi 85 itu sudah nilai yang sangat bagus menurut saya. Tinggal bagaimana nanti Bu Dewi mengatur waktu untuk diskusi anak supaya tidak molor. Lalu ya rasa canggungnya itu ya sama dengan Bu Dewi ngajar setiap hari. Cuma di supervisi, nanti kan saya hanya melihat pengembangan Bu Dewi di diferensiasi. Jadi bisa kok sampai 98 mungkin Bu Dewi ya. Ya Bu Dewi, terima kasih. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan sebagai rencana saya nanti di hari Kamis kita supervisi. Kita ketemu di hari Kamis di kelas 7C ya. Di kelas 7C. Nanti mungkin jam ke-56. Jam ke-56. Ya, terima kasih Bu Dewi sudah mau menyampaikan apa tadi rencana dan perbincangan pra observasinya. Semoga sukses dan kita ketemu di ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu presentasinya nanti harus siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7C ketemu lagi dengan PPKN ya. Di hari apa ini? Jam ke? Hari ini ada yang tidak masuk kelas 7C? Kalau sakit nanti perwakilan berapa orang atau seluruhnya di kelas ini nanti kita menyambangi ya teman yang sakit. Ya. Ya udah, kita belajar. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tadi malam kalian sudah menerima Google Form dari saya kan? Ya. Kalau sudah, tadi malam juga saya sudah mengoreksi tugas kalian sebagai pretest ya tentang materi yang akan kita bahas hari ini. Sekarang saya pengen tahu yang tiket hari ini siapa?
Tiket 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang merasa tunjuk jari tadi pagi sudah dilaksanakan. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Saya pengen tahu tadi piketnya ngapain aja? Bersih-bersih. Hah? Ngaku saja? Bersih-bersih. Sampah. Buat sampah. Ngepel. Nah Ngelap kaca. hapus papan. Oke. Sampah. Kenapa saya menanyakan harus seperti itu ya? Ada yang ngepel, kemudian ada yang nyapu ya kan? Kemudian ada yang pakai kemucing apa itu? Bersihkan kaca ya? Membersihkan kaca. Tugas kalian kan macam-macam di sini, tidak hanya nyapu, semuanya 5 orang nyapu gitu kan? Ya, karena berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Oke ya, materinya kita tentang gotong royong dan kerjasama. Yang sudah saya sampaikan tadi malam, tugas itu ya, tidak apa-apa kalian ada yang beberapa belum bisa menjawab karena memang materi belum diberikan. Ya, saya hanya ingin menelaah siapa-siapa yang sudah bisa sebelum materi, kemudian siapa-siapa yang belum. Paham ya semuanya ya? Oke. Untuk apa sih kita mempelajari tentang gotong royong? Di sini ada tujuan yang harus kita sampaikan. Beberapa di antaranya yaitu supaya kalian nanti bisa menjelaskan apa itu kerjasama, apa gotong royong, kemudian pentingnya apa, ya kan? Kemudian sesuai nggak dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Oke, kelas 7C saya ada video yang harus kalian amati untuk pembelajaran kali ini. Coba diperhatikan dan nanti sebagai bahan diskusi kalian. Ini tentang gotong royong bersama. Halo teman DC, ayo siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah bekerja bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk hubungan kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya gotong royong sudah tertuang dalam gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa, malah dengan saling berbagi dengan informasi dan ilmu yang diperoleh. Misalnya kegiatan membersihkan sekolah atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan memberi lebih pada kelompokmu. Terakhir, di lingkungan masyarakat, kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti yang butuh tenaga besar, tapi tetap bisa bantu-bantu pekerjaan yang lebih ringan seperti membersihkan peralatan atau membawakan minuman. Apapun bentuk bantuanmu pasti dihargai dan menambah suasana kekeluargaan. Nah, itu dia sikap gotong royong dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memupuk sikap baik ini. Sekarang mau tanya nih, kapan kamu terakhir gotong royong dan gimana? Jawab ya di kolom komentar supaya teman-temanmu juga terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman kece. Kejar cita, kejar ilmu, raih kita. Amati ya video yang tadi. Itu tentang apa? Gotong royong atau kerja sama. Saya pengen tahu siapa yang bisa menyimpulkan dari video tentang gotong royong atau kerja sama tadi. Siapa coba? Saya punya. Coba. Gotong royong dibagi menjadi 3, yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Kolaborasi, kepedulian dan Berbagi. berbagi. Ya, yang lain sama ya? Sama. Kalau kalian menyimak pasti semuanya jawabannya sama.
Oke, coba diperhatikan. Di sini saya punya komik ya. Kalian perhatikan lagi. Bisa dibaca nggak itu? Bisa. Oke, di sini saya juga punya komik ya. Nanti kalian amati sama. Dibaca sih biar lingkungan kita bersih, sehat, dan stabil. Iya tuh, betul sekali. Agar lingkungan kita menjadi sehat. Ayo kelas 7C dari komik yang sudah saya bagikan tadi, kalian amati siapa yang bisa menjelaskan atau menyimpulkan apa isi dari komik yang kalian baca tadi. Kira-kira apa? Ayo silakan dari siapa? Ayo silakan. Gotong royong memiliki banyak manfaat bagi lingkungan bersih. Nanti kita bisa rasakan cukup banyak, antara lain lingkungan di sekitar tempat tinggal kita menjadi lebih sejuk, bebas dari polusi udara, terhindar dari penyakit disebabkan oleh lingkungan kotor serta tidak sehat. Oke, ya, aplausnya untuk. Ada satu lagi contoh yang akan saya berikan kepada kalian. Ini saya minta Vidi, Rosi, Ivin. Vidi, Rosi sama Ivin. Ayo maju dulu. Oke, perhatikan semuanya ya. 3 orang yang ada di depan kalian ini akan saya minta untuk menggeser lemari buku yang ada di belakang kelas kalian. Coba dilihat. Di situ ada lemari. Ayo Mas bertiga, coba digeser, bisa apa enggak? Ayo, sekarang. Yang lain coba diperhatikan itu. Temanmu bertiga. Waduh Bu, ini yang baru. Ini nih. Ini nih Bu. Oke, udah cukup. Boleh ya? Sudah, coba diperhatikan. Sekarang saya meminta kalian ya untuk menggeser lemari buku itu hanya dengan 3 orang. Inilah materi yang akan kita pelajari, yaitu kerjasama dan gotong royong. Ya, tidak cukup dengan hanya 3 orang saja untuk mengangkat lemari seberat itu, ya kan? Atau menggeser. Harus lebih dari itu. Itulah pentingnya dari kerjasama. Ya, paham ya semuanya ya? Paham. Bertiga bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan sekarang saya ingin membagi kelompok kalian ya. Tapi sebelumnya saya ingin kalian berhitung aja dulu 1 sampai 5 urut dari siapa? Amel ya. Kemudian ke arah mana ini? Kiri. Oh udah. 1 sampai 5 Fir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5, 1, 2, 1, 2, 3 5, 1, 2, 4, 5, 2 3, 4, 5, 1. Oke, sudah semuanya ya. Sekarang coba diperhatikan. Hai CCC. Saya ingin kalian berkumpul dengan anggota kelompok masing-masing ya. Dengan nomor 1 bersama ya. 1 yang nomor 2 sampai nomor 5 semuanya. Ya. Bagian nomor 1 silahkan di dari sini. Wait, Oke, sudah ya. Kelas CCC, coba diperhatikan. Ini akan saya bagikan. Tapi sebelum saya bagikan tugas berikutnya ya, saya pengen tahu dulu. Tadi malam ada yang masih ingat ya kalian dengan materi yang saya berikan lewat Google Form tentang istilah lain dari gotong royong atau kerjasama. Di setiap daerah pasti punya istilah dong kerjasama atau gotong royong, ya kan? Siapa coba? Siapa yang tahu kalau di Probolinggo itu apa? Kemudian di Bali istilahnya apa? Atau di Yogyakarta atau di Maksa?
Apa? Coba tunjuk jari siapa yang bisa. Ya, apa namanya? Probolinggo. Kan deket. Ya, itu Probolinggo ya. Kemudian ada lagi. Dari Kaya. Ya, ada lagi. Dari daerah lain. Raksa apa? Ya, jadi beberapa wilayah di Indonesia memang punya istilah yang berbeda untuk kerjasama dan gotong royong ya. Oke, sekarang saya bagikan kertas ini, kalian nanti tuliskan di setiap kelompok, saya bagikan satu ya, tuliskan kesimpulan tentang gotong royong dan kerjasama yang sudah kalian amati lewat video, kemudian komik dan contoh perwakilan 3 orang teman tadi. Ya, paham ya? Oke. Kelompok 1. Oke, sudah terima semua ya? Kalau sudah, silakan langsung dicari kesimpulannya apa tentang arti penting kerjasama. Ya, gitu ya. Oke. Ayo silakan. Jadi namanya Pedulian.
menarik nafas kalian, kemudian hembuskan lagi, ditarik lagi, hembuskan lagi, tarik lagi, hembuskan. Sekali lagi, ditarik lagi nafasnya, tahan, kemudian hembuskan. Sudah mulai tenang kalian? Sudah relax? Sudah ya? Oke, tetap tenang. Kalian saya harapkan tetap tenang. Dan kita mulai presentasi dengan kelompok berapa? Kelompok 3. Saudara juga kelompok 3 silakan maju untuk mempresentasikan kelompok 3. Jadi kami penting aja kan. Waalaikumsalam. Saya juga bergambar. Saya Ahmad Hasan. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Nilai penting kerjasama dan gotong royong. Saling menguatkan kebersamaan, saling mengatasi hidup, saling membantu, saling menghargai, saling memahami. Saling menguatkan kebersamaan, saling mengatasi kekurangan, saling membantu, saling menghargai dan saling memahami. Disiplin bahasa warga dengan cara memuliakannya lewat politik, tentunya dengan kesetujuan RT dan RW di mana satu tujuan kita aktif, sehat dan enak ibadah. Dia betul sekaligus agar lingkungan kita menjadi segar udara. Apa yang dimaksud saling memahami dalam nilai kerjasama? Kita agar warga dengan cara menjalannya lebih tentunya dengan Ikut membantu menolongnya. Membantu dan saling memahami. Mengumumkannya lewat masjid, tentukannya dengan persetujuan RT dan RW di mana. Oke, dilanjut untuk kelompok berikutnya, kelompok berapa? 5. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang kerjasama dan gotong royong. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fazafira. Saya Sekiana Ahmadani. Saya Rahim Jamal. Saya Ibu Zaman. Saya Aulia Sukamania. Saya Yusuf Pengertian kerjasama. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. 2. 6 nilai penting kerjasama. 1. Kolaborasi. 2.
Kepedulian. 3. Berbagi. 4. Saling memahami. 5. Saling menghargai. 6. Saling membantu. Pengertian gotong royong. Gotong royong merupakan istilah untuk bekerja sama untuk mencapai hasil yang dibanggakan. Setiap daerah memiliki sebutan gotong royong masing-masing. Istilah gotong royong di setiap daerah. Makalus di daerah Minahasa, Ngajar di daerah Bali, Siagadari di daerah Batak. Tujuan kerjasama. Tujuan kerjasama adalah yang tidak dapat dikerjakan sendiri, melainkan harus bersama orang lain. Manfaat kerjasama. Pekerjaan jadi cepat selesai, menghemat waktu dan tenaga. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ayo silakan ditanggapi. Tidak ada pertanyaan? Sudah jelas cukup, Mbak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 7C, dua kelompok sudah selesai presentasi. Saya ingin menanyakan kepada kalian, apa yang kalian rasakan dari pembelajaran hari ini? Coba siapa? Ya. Saya senang belajar hari ini karena dapat melihat animasi secara langsung dengan diberikan komik. Saya jadi tahu arti kerjasama dan gotong royong bagi kehidupan manusia. Lihat ya papan tulisnya. Di situ saya sudah menuliskan, menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu ada pengertian kerjasama, kemudian ada tujuan, manfaat, ya kan? Kemudian budaya gotong royong atau kerjasama itu bagaimana, dan ada istilah lain. Serta di situ ada nilai penting yang sudah kalian sebutkan tadi, ya kan? Saya pengen tahu kalian masih fokus nggak? Kita coba nilai penting kerjasama gotong royong yang kita pelajari hari ini. Ya, saling memahami, kemudian saling menghargai, ketiga saling membantu, yang terakhir nanti kalian sudah paham ya? Paham. Untuk nanti di rumah tugas ya, kalian sekali lagi buat produk atau kemasan terserah bebas, berbentuk apa ya, PPT boleh, atau kalian nanti mau berbentuk clipping ya, silakan. Tentang masih sama, gotong royong atau kerjasama. Di situ ada nilai penting, kemudian ada arti, tujuan, manfaat, tapi kalian kemas setiap kelompok itu berbeda. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan kalian kembali ke bangku masing-masing sekarang juga. Oke semuanya ya. Saya harapkan kalian nanti pulang dengan hati-hati di jalan. Tidak ada yang perlu pulang, harus sampai di rumah selamat ya. Oke. Jangan lupa tugas yang dari saya tadi harus dikerjakan minggu depan, dikumpulkan ke saya ya, langsung di meja saya di ruang guru. Dan ketua kelas silakan dipimpin doa, kita berdoa sebelum pulang. Bersiap. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sehat. Ya.
setelah supervisi kemarin, ya kita akan melakukan sesi wawancara kembali untuk pasca observasi. Oke, siap Bu. Ya. Dari pelaksanaan pembelajaran kemarin, Bu Dewi, materi tentang kerjasama dan gotong royong di kelas berapa kemarin? 7C. Kelas 7C pada hari Hari apa kemarin? Kamis kalau nggak Iya, salah. Kamis. Jam ke-5 ya? Kamis tanggal 25 Mei 2023. Ya. Apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar? Coba jelaskan. Ya, seperti yang sudah diamati oleh Bu Nastiti kemarin, Ya. saya mencoba menerapkan diferensiasi dan KSE karena memang program IKM seperti itu ya Bu Nastiti ya. Jadi dua itu yang saya coba aplikasikan. Ya, dari pembelajaran diferensiasi dan KSE, ya, apakah pengembangan pembelajaran diferensiasi yang sudah kita sepakati pada saat pra, ya, jadi mau melaksanakan diferensiasi dengan KSE, apakah pelaksanaannya, bagaimana ketercapaiannya? Untuk ketercapaiannya Bu ya. Ya. Mungkin karena kemarin itu masih pertemuan pertama kali untuk diferensiasi dan KSE di kelas 7C, jadi saya mungkin belum bisa melihat sejauh mana mereka untuk menerima atau hasil yang nanti dicapainya bagaimana, saya belum bisa mengukur itu Bu. Mungkin nanti pertemuan berikutnya untuk beberapa kali mungkin saya bisa membandingkan dengan yang kemarin. Mungkin seperti itu. Itu pelaksanaannya yang diferensiasi atau yang KSE? Dua-duanya. Dua-duanya. Diferensiasi dan KSE juga. Berdasarkan observasi saya, ini observasi saya pada saat mengobservasi Bu Dewi kemarin, untuk pembelajaran diferensiasi dengan media yang berbeda, itu sudah diferensiasi konten, itu sudah bagus Bu Dewi. Jadi diferensiasi kontennya yang Bu Dewi berupa video, Iya. gambar, komik ya tentang gotong royong, dan melakukan praktik untuk anak yang kinestetik. Nah, itu sudah bagus. Di sini cuma kemarin kurangnya ini ya, mungkin karena proyektor yang proyektornya kurang jelas, tapi Bu Dewi itu sudah bagus menyiapkan print out-nya. Jadi komiknya disebarkan ke anak-anak ya kelompok. Nah, mungkin ini sebaiknya ini Bu, untuk yang visual, karena yang video kan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang auditori dengan visual, sedangkan yang komik yang Bu Dewi kemarin cetak itu mungkin untuk anak yang visual gitu. Ya, Ini. Nah, ini komiknya ya. Itu sudah bagus Bu. Ya, medianya sudah memenuhi kebutuhan siswa. Nah, itu yang pertama untuk observasi yang saya amati. Yang kedua, untuk pembelajaran diferensiasi prosesnya, kemarin Bu Dewi juga membagi kelompok, ya betul. Membagi kelompok dengan bagaimana? Maksudnya awal berhitung sampai 5, nanti Iya. yang kebagian nomor 1 berkumpul bersama yang nomor 1, yang nomor 2 sampai ke 5. Ya, itu tujuannya untuk apa itu? Kira-kira? Itu untuk membedakan Bu, untuk yang diferensiasi tadi ya. Ya, ya. Iya. Ya betul. Jadi Bu Dewi itu membagi kelompok secara acak. Nah, untuk di sini dari Bu Dewi yang pertama memberikan Google Form itu Iya. tes kesiapan belajar siswa dan membagi kelompoknya secara acak supaya di setiap kelompok tidak ada kelompok yang pinter saja. Nah, itu sehingga itu juga diferensiasi prosesnya. Ya, itu sudah bagus Bu. Untuk yang ketiga mengenai diferensiasi produk. Nah, di sini Bu Dewi kemarin itu memberikan penugasan
penugasan berupa produk yang berbeda sesuai minat siswa. Ya. Untuk yang terakhir, catatan mengenai kompetensi sosial dan emosionalnya itu juga sudah baik Bu. Jadi Bu Dewi sudah menggunakan instrumen musik, namun di sini saya masih melihat anak-anak masih kurang fokus dalam mendengarkan. Lalu coba nantinya Bu Dewi bisa berikan penekanan pada siswa yang masih belum fokus itu, mungkin lebih didekati Bu, ya dekati. Mungkin anak yang tadi yang masih bergurau didekati, fokus. Nah, bisa seperti itu. Jadi tidak hanya kita di depan kelas saja, bisa sambil lalu mengamati siswa pada saat kompetensi sosial dan emosionalnya. Kemarin di awal juga mengajak untuk simpati, yang anak yang tidak masuk itu sudah bagus ya. Selanjutnya apa yang ingin dikembangkan nantinya setelah Bu Dewi kita melakukan supervisi ini, mendapat masukan tadi, kira-kira apa yang ingin dikembangkan setelah pembelajaran kemarin? Jadi sesuai yang disampaikan sama Budi barusan itu, saya harus yang pertama perbaiki dulu Bu ya. Untuk KSE mungkin yang 7C kemarin di jam siang banyak sekali kendala di luar kami itu Bu ya. Terus kemudian ada fasilitas ruang juga kipasnya nggak nyala gitu, mungkin mereka ya. Jadi mungkin nanti akan coba saya cari cara supaya mereka bisa lebih fokus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tetap dengan diferensiasi dan KSE-nya ya Bu ya. Mungkin saya akan lebih kreatif untuk pertemuan berikutnya. Kalau bisa nanti setiap pertemuan berbeda diferensiasinya, entah itu konten dulu atau di produknya. Ya, jadi setiap pertemuan saya coba berbeda nanti. Ya, KSE-nya juga tidak hanya dari musik, mungkin bisa ice breaking yang lain. Oh iya, betul. Akan coba saya serahkan di situ. Ya, bagus. Nah, di sini tadi Bu Dewi juga mengatakan ingin strategi bagaimana mengkondisikan siswa di mana ruangannya kelas itu panas ya. Iya, betul. Nah, bagaimana nanti? Kalau jam siang, apa ya kira-kira? Andai saya nanti meminta mereka untuk belajar di luar, kira-kira menurut saya masih bisa itu Bu. Supaya mereka udara itu bisa, supaya mereka KSE-nya mengenal. Iya, betul. Ya, di luar ruangan. Mungkin itu. Ya. Sementara itu yang ada di pikiran saya. Untuk kelanjutannya saya berusaha mencari referensi lainnya. Ya, sudah bagus Bu untuk pengembangannya. Semoga saja bisa ditingkatkan kembali. Untuk diferensiasinya sudah bagus. Tadi ingin variasi, baik itu nanti kontennya ya, karena kalau monoton nanti bosan. Ya, sudah bagus Bu Dewi ya. Terima kasih untuk wawancara kita hari ini. Semoga nanti anak-anak semakin meningkat belajarnya, semangatnya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.